Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang. Distempel dan dinyatakan hoax oleh Bidang Humas Polda Jabar ya. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Di sini dia ada pesan masuk dengan kita dari Teh Ayu dengan nomor telepon Mega ini ya, mengatakan ya, kamu ira baik kita dimarahin gejol, kata dia gitu. Ini perlu dialami nih, yang marah-marah ini siapa kan gitu. Saya juga baru semalam mendapatkan kontak dari lawyer yang bersangkutan ya, jadi kita akan ungkap, tunggu saja analisis saya. Pitra, sebelum kau cuap-cuap, sebelum kau berpendapat, sebelum kau ngomong apapun tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Nyomang santai people. Welcome back again bersama Nyonya Mamang juga ya. Nah tuh kebetulan kentut si Abu yang tidur dan si Pakun yang bangun, dua tapi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan cengkling. Yes. Today ada update yang membagongkan nih sepertinya ya. Pertama ada respon dari Humas Polda Jabar yang merespon statement Bapak Ito Sumardi di salah satu wawancara di TV One, di mana Pak Ito menyatakan bahwa pada saat 3 hari lalu menyatakan bahwa seminggu yang lalu Bapak Kapolri beserta pejabat Mabes sudah memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana, dan di situ juga Pak Ito menyatakan bahwa saat ini Bapak Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya katanya kan. Diklarifikasi oleh Humas Polda Jabar ya bahwa itu katanya hoax. Terus juga ada kelanjutan soal Ira dan Teh Ayu nih, dimana sepertinya memang mengerti kenapa tiba muncul nama Teh Ayu. Tapi kita pertama meluncur dulu. Ninyo, buat ngerimain lagi dari TV One dengan judul Sakatatal Ungkap Bukti di Bareskrim Akib TV One yang diposting 3 hari yang lalu. Di sini starting di menit 14:16 ada statement dari Pak Ito Sumardi, Komjen Pol Purnawirawan nih, yang menyatakan bahwa pada saat itu ya seminggu yang lalu Bapak Kapolri beserta pejabat Mabes sudah memeriksa Bapak Ibtu Rudiana dan bisa dipastikan katanya saat ini jabatannya sudah dicopot katanya ya. Nanti kita ke klarifikasi Humas Polda, tapi ini dulu buat ngerimain ceki-ceki wow. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang. Yaitu menunjukkan bahwa Kapolri ini betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Itu Pak Kapolri langsung beliau ya. Kemudian setelah itu Rudiana diperiksa hari keduanya oleh tim khusus. Tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat ya. Jadi saya kira di sini juga tentunya kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menanyakan tentang penanganan satu kasus. Dan tidak segala masalah itu bisa diungkap melalui satu media, karena kalau memang itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, tidak mungkin oleh Mabes Polri itu disampaikan melalui website atau apapun juga. Tentunya hal ini kita kan juga ada aturan main. Ya, saya kira perlu kita pahami bersama ya. Jadi saya tadi sampaikan juga kan, dalam kapasitas apa mungkin Bu Gresa itu menanyakan, tentunya ini kan juga sesuatu hal yang mungkin harus kita pahami ya, ada aturan yang berlaku. Dan Rudiana itu sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Demikian. Nah, seketika saat informasi yang dicap sebagai informasi A1 terus juga keluar dari seorang Komjen Pol Purnawirawan Bapak Ito Sumardi di media yang bisa dipercaya gitu kan, di Apa Kabar Indonesia Pagi dari TV One. Seketika di 3 hari yang lalu, seketika semua media baik itu digital ataupun konvensional menginformasikan, mendistribusikan juga kan. Tetapi berarti kalau kita hitung sehari setelahnya pemberian informasi dari Pak Ito ini, kita meluncur ke Instagram. Dari akun Instagram Humas Polda Jabar yang mengklarifikasi hoax. Kalau kita lihat ini 2D yang lalu, kalau kita lihat yang tadi kan sebelumnya 3 hari yang lalu, berarti sehari setelahnya langsung diklarifikasi. Cuma nggak muncul ke permukaan. Ini ngeh karena
Bang Fitra saat diwawancara oleh tim Cumi-Cumi menunjukkan bahwa ini sebenarnya udah diklarifikasi nih, karena FYP nggak nyampe gitu kan. Ada klarifikasi hoax, misleading konten dari bidang Humas Polda Jawa Barat dengan headline-nya yang katanya diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus final langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Ada sedikit caption beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus final langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Ini di slide pertama, di slide keduanya distempel dan dinyatakan hoax oleh bidang Humas Polda Jabar ya. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya Kapolsek. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah hoax atau berita menyesatkan. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Berarti aku nggak terlalu mengerti sama ininya ya, kalimatnya. Apakah yang hoax itu dicopotnya atau dicopot plus ya? Diperiksanya atau diperiksanya gitu. Tapi balik lagi di sini udah ada klarifikasinya dengan stempel besar hoax ya. Gimana nih Pak Ito? Menurutku Pak Ito ya wajib berklarifikasi lagi gitu. Betul. Karena seketika saat itu beredar gitu kan, semua media baik digital ataupun konvensional langsung mengutip statement tersebut. Karena balik lagi dengan kata-kata A1 ya enggak, dan disampaikannya oleh seorang Komjen Pol Purnawirawan gitu. Semua langsung berasumsi bahwa wah ini pasti info dari orang dalam gitu, mengingat beliau juga kan senior alumni gitu kan, dan disampaikan di TV One pula gitu kan pertama kalinya nih. Ini jadi menarik nih. Iya kok aku nggak tahu sih, ataukah memang belum diinfokan atau kayak gimana kan, soalnya A1 kan ya Mang ya. Tapi logikanya gini Nyo, ke Pak Ito yang sudah purnawirawan aja diinfokan, masa ke Humas Polda Jabar atau ke Polda Jabar nggak diinfokan gitu. Ini ada yang menarik nih di sini nih. Nanti memang sepertinya harus konsultasi lagi sama orang dalam nanti bagaimana sepertinya kondisinya seperti apa sih, dipetakan aja gitu buat gambaran kita gitu. Nah ini yang soal klarifikasi dari Humas Polda Jabar soal Ibtu Rudiana yang diperiksa juga yang katanya dicopot dengan stempel hoax katanya Pak ya. Sekarang kita bergeser ke Ira dan Teh Ayu. Meluncur. Oh ya, sebelum ke Teh Ayu dan Ira, ini ada penjelasan dari Bang Fitra yang ya itu yang tadi yang infoin postingan dari Humas Polda Jabar gitu. Sebelumnya nggak ada yang ngeh itu. Mungkin karena ada postingan ini makanya gitu jadi pada ngeh. Aku lihat juga hari ini atau semalam gitu portal-portal digital mulai ngeposting klarifikasinya itu gitu. Ini ceki-ceki. Play. Kabar beliau baik-baik saja dan kita selalu komunikasi. Itu nggak benar dan itu kita pastikan hoax ya. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Humas Polda Jawa Barat, bahwasanya terkait dengan pencopotan itu adalah hoax. Ini dia. Bisa di zoom ya. Nah yang tadi kan. Oke. Dan banyak juga terjadi misleading content. Tuh. Sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saya kira dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat itu terkait dengan berita-berita hoax terhadap beliau itu sudah membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini kepada beliau. Bahwasanya tidak benar beliau ini dicopot dan beliau ya sebagaimana sebagai seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari gitu. Ya saya kira Kapolri memang selaku pimpinan Polri wajib harus mendalami seluruh perkara, apapun itu, bukan hanya kasus Vina Cirebon saja, seluruh perkara yang menurut hemat saya yang merupakan atensi daripada masyarakat gitu loh. Artinya biar tidak ada terjadi kesimpang siuran. Nah, itulah tugas dan transparansi daripada kepolisian dalam hal menyelesaikan suatu kasus. Tidak ada yang ditutupi dalam kasus tersebut gitu. Itu kan dari lawan aja nih, musuh-musuh yang tidak suka dengan Ibtu Rudiana.
dan mereka ingin menggunakan bukti hoak ini kepada Mahkamah Agung agar PK mereka dapat mempengaruhi gitu loh. Nah ini yang kita khawatirkan agar itu tidak terjadi. Kita nggak tahu apakah ini dari para terpidana ataupun penggemar-penggemar mereka yang menggiring opini ini gitu. Tapi kan jelas tadi ya, kita play juga di awal. Dari siaran TV One, apa kabar Indonesia Pagi TV One di 3 hari yang lalu saat video ini di-tag kan, Pak Ito Sumardi sendiri yang menyampaikan. Makanya itu jadi geger segeger-gegernya. Karena balik lagi yang menyampaikan adalah Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi itu. Iya, bukan dari aktivis yang sekarang ini kan. Bukan dari kuasa hukum, bukan dari Kang Deddy, bukan dari Bang Reza lah, bukan dari Saka juga gitu. Bahkan bukan dari Pak Susno. Iya. Pak Ito Sumardi. Jadi yang bener yang mana nih? Kita jadi bunging kan? Kita jadi bunging, para netizen jadi bunging, masyarakat jadi bunging. Tapi sambil menunggu respon dari, berarti ini nama Pak Ito Sumardi yang dipertaruhkan, ya nggak? Karena informasi pertama keluar dari beliau dengan label A1, ya nggak? Sambil menunggu respon dari Pak Ito nih yang mungkin akan di follow up oleh TV One juga atau media-media lainnya. Ini selanjutnya ada Bang Peter yang menjelaskan soal TAU dari hasil ekstraksi handphone. Ceki play. Terus Bang menanggapi ekstraksi HP Vina yang kemarin akhirnya terbongkar Bang. Enggak, ini kan ekstraksi itu kan ada nomor-nomor telepon di situ ya. Artinya itu juga saya meragukan itu karena kita juga belum tahu itu apakah itu nomornya Vina atau bukan kan gitu. Karena berdasarkan data yang kita peroleh di situ ada kejanggalan dan keanehan dalam pesan masuk kepada HP yang diduga itu Vina katanya kan gitu. Masa dirinya meng-SMS dirinya sendiri? Itu ada data kita itu gitu loh. Jadi ini si Mega ini tadi saya kejar ya terkait dengan chattingan dia dengan namanya Teh Ayu. Apa hubungan dia dengan Teh Ayu ini? Terus kenapa dia paling aktif di dalam percakapan itu? Apakah ada sesuatu? Saya mencurigai itu dan saya minta polisi agar segera memeriksa ini orang gitu. Nah ini saya punya ekstraksi data lengkap ya. Jadi di sini saya sampaikan karena memang dia ini sudah menyampaikan kepada publik ya, wajib saya tanggapi. Ya, sebenarnya saya juga nggak mau buka ekstraksi, tapi karena dia sudah buka duluan. Nah di sini dia ada pesan masuk dengan kita dari Teh Ayu dengan nomor telepon Mega ini ya, mengatakan ya kamu Ira baik kita dimarahin gejol kata dia gitu. Ini perlu dilami nih yang marah-marah ini siapa kan gitu. Terus yang kedua katanya mau nggak ntar dijemput sama kita. Dan ini dikirim kepada nomornya 095 ini yang diduga adalah nomornya almarhum. Masa? Ini tadi kan di yang sini yang diduga nomornya almarhum ya. Ini kan dikirim tuh 08 sekian yang kemarin saat dibahas itu ini adalah diduga nomornya Widi ya karena mengajak ya. Nah, tapi ini lebih detail nih hasil ekstraksinya dibanding yang kemarin karena ada nomor handphone yang ke-attach di HP yang diekstraksi. Bisa dilihat ini satu tabel di sini. Nomornya sama semua ya. Nomornya sama semua, ini pemilik nomor handphone yang di attach kemarin nih. Sebenarnya enak kalau ada dokumennya biar lebih jelas nih. Tapi setauku ada info bahwa Bang Roy Suryo sedang menganalisa hasil ekstraksi ini. Cuman sekilas yang aku tangkap ya, menurut pengetahuanku yang abal-abal gitulah ya, anak IT abal-abal lah ya, ini tuh bisa kita lihat di sebelah sini adalah nomor yang attach di handphonenya ya. Di sini nomor-nomor yang berkomunikasi dengan nomor yang attach di handphonenya. 95 ini yang diduga adalah nomornya almarhum. Masa orang mengirim pesan kepada almarhum, bukan almarhum yang kirim tapi dia menerima pesan daripada nomor yang ini. Nah, ini kan ini pengirimnya nih. Pengirim sekaligus bisa jadi penerima tergantung status tabelnya nih, makanya didesain inbox nih kan. Iya. Ini kalau from ada tuh juga. Ini dari 4096. Ini udah nggak usah disensor lah, kan udah langsung dirilis dari sananya kan. 4096.
yang diduga nomornya Widi, ke nomornya handphone yang diekstrak nih. Iya. Dengan statusnya sudah di-read, sudah dibaca. Handphone yang diekstrak itu nomornya berapa sih? Di 0896 4011 098. Si 4096 yaitu ngirim chat, nggak sok Ira baik, kita di rumah kita dimarahin gajol. Gajol nanti mau dicek su gajol tuh ya. Kalau dari aku, menurut pendapatku ya, ini aku menduganya adalah nomor Vina pada saat itu. Almarhum, yes, pada saat itu karena mengacu sama handphone yang diekstrak. Iya. Ya, mengacu sama handphone yang diekstrak kan sesuai yang tertulis tipenya di list barang bukti. Iya. Dengan statement kakaknya Vina, itu handphone Vina yang dijadikan barang bukti. Terus di list ekstraksinya, kodenya, kode brandnya handphone itu gitu. Jadi aku menduga, mengasumsikan bahwa ini adalah nomor Vina. Iya. Terus kenapa muncul nama Teh Ayu? Jadi tadi setelah Mamang cek, Mamang sampai download Get Kontak ya. Tapi ini harus Get Kontak, nggak bisa. Sebenarnya Mamang pakainya Truecaller kan. Iya. Pakai Truecaller tuh nggak kedetek. Tapi kalau pakai Get Kontak, ini kita munculin ya. Kalau di input mungkin satu people juga yang punya Get Kontak atau mau nyoba download Get Kontak, ini bukan promo ya. Masuk ketikin ya nomor itu di 0896 4011 098. Iya, nanti search muncul. Yang pertama adalah Teh Ayu. Terus kalau bisa diperhatikan ada call, add, report, di bawahnya itu ada 200 more tag. Kalau dibuka itu banyak banget, ada ya tergantung orang yang ngasih tag nomor itu siapa gitu. Iya, nge-save misalnya nih aku nge-save nomornya Mamang siapa gitu kan. Nomornya Mamang di HP orang lain siapa lagi, itu bisa ada di tag itu ya Mang ya. Tergantung si orang yang nge-save-nya itu juga harus menginstal aplikasi Get Kontak gitu. Yes, yang jelas menurutku aku menduga mendapatkan kesimpulan Teh Ayu ini dari aplikasi Get Kontak karena bener di Get Kontak Teh Ayu. Kita munculin juga screenshotnya ini. Jadi yang dipertanyakan sebagai Teh Ayu itu adalah menurutku ya, aku menduganya itu adalah nomor almarhum yang pada saat itu kejadian kan, ya mohon maaf gitu kan, juga berduga kan sudah meninggal ya. Yes. Terus juga kan berarti sudah nggak aktif lagi. Setauku provider ketika nomor yang sudah angus, baik itu apapun faktornya, yang jelas angus ya karena tidak isi ulang pulsa, terus angus, nomornya hangus. Itu setauku provider akan merecycle nomor tersebut gitu. Bisa dipakai sama orang lain lagi gitu ya Mang ya. Mungkin satu people bisa ngecek di Get Kontak gitu, nomor satu people yang lama yang udah nggak kepake, kalau masih ingat dicek di Get Kontak sekarang siapa sih yang makainya. Nah, itu pasti muncul gitu. Jadi apa ya, agak kurang relate kali ya sepertinya ya, karena kan nggak cross check nomor itunya pada saat kondisi 2024 ya 2024 gitu, sedangkan ini kan case-nya 2016 gitu. Ya walaupun aku ngecek di 200 more tag ini macam-macam namanya ya. Aku ngecek apakah ada yang pernah nge-save ini nomornya Vina atau apapun itu, soal sumber atau apapun itu kebanyakan gitu liar dan nggak nemu gitu. Dan mungkin juga 2016 belum ada Get Kontak nggak sih? Sepertinya. Iya, jadi nggak akan ke save, mungkin nggak akan ke detect lah gitu ya. Betul, sepertinya gitu. Tapi yang bisa dipastikan kalau nomor yang ini yang 08953318238828 itu kalau satu people cek di Get Kontak namanya Ega Sumber. Iya, bisa dipastikan itu Mega. Yes, kan kemarin juga ditanyakan ada panggilan gaul nggak selain Ega katanya kan. Berarti itu fix memang nomornya Ega Sumber. Mega, ya. Nah ini yang nomornya Widi. Cek kalau dicek nomor yang diduga nomor Widi dengan nomor 0898 6934 4096 4096. Ini kalau di Get Kontak sih ada dua nama. Iya. Pertama Gayol, kalau mungkin satu people punya Get Kontak dicek Goyol, kalau satu people punya Get Kontak dicek one more tag. Ada tag yang memberi nama nomor ini adalah Widi spasi JBLY gitu. Mungkin bisa di cross check sendiri, satu people takutnya gak percaya, memang cuma memberikan attach screenshotannya dari Get Kontak gitu. Kita lanjut deh. Tuh itu artinya kepada nomor ini yang diduga nomor almarhum, tapi saya belum tahu kepastian nomor ini nomor almarhum atau bukan, karena berdasarkan penelusuran saya itu bukan nomornya gitu loh. Nah terus yang kedua ini lagi nih, Ira jadi ngejobnya, kata dia tadi Ira itu kamu jadi kan ngejobnya, ini bahaya loh, ngejob apa malam-malam gitu loh. Ini harus didalami lagi.
Jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh. Nah, terus satu lagi di sini dengan WA dia yang namanya TAYU itu kayaknya kita ngejob bae. Ini mereka nih ngejob apa di malam-malam hari? Itu percakapan kan? Iya, percakapan mereka. Jam berapa? Bukan percakapan si ininya ya, bukan percakapan terduga almarhum ya, tapi percakapan mereka ini. Ada percakapan teman-temannya. ya Teh Ayu ya dengan yang satu lagi si Mega ini. Gitu loh. Makanya saya minta ini didalami, kalau bisa polisi harus segera memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapan ini. Saya mencurigai aja ada sesuatu di sini gitu. Ini yang dikata dia itu, ini kan ini yang kata dia itu 22.14, UTC-nya 15/14 ya. Mau nggak Mek ntar dijemput sama kita? Itu bukan pesan Pina ke dia, tapi pesan orang lain kepada terduga almarhum ini. Ini nomornya ini, tuh bukan from, tuh nomor ini. Jadi ini mereka goreng-goreng aja itu, jangan asal ngomong ngaco gitu loh. Bilang, oh ini saya dapat dari dari data-data yang kita peroleh berkas perkara. Iya, jangan bicara kepolisian, saya juga lebih akurat data saya A1. Jadi jangan ngarang-ngarang aja gitu. Ini kan klien saya juga kan korban. Tentu ya klien saya juga memiliki bukti-bukti. Jangan mereka masa dia meng-SMS dirinya sendiri, itu aja logikanya. Di sini kan kepada terduga almarhum pesan masuknya itu. Masa bahasa itu mau nggak Mek ntar jemput sama kita, kata dia gitu. Artinya di sini saya melihat pesannya itu kepada terduga almarhum, bukan kepada si yang bersangkutan itu. Makanya ini kata-kata Mega ini perlu didalami lagi nih. Apa hubungan si Mega dalam kasus ini? Polisi harus mendalami nih. Kalau memang ada keterlibatan, segera panggil. Ini sudah diajukan oleh kepolisian dan sudah masukkan dalam berkas perkara gitu loh. Tinggal hakim mempertimbangkan, itu kan kewenangan hakimnya gitu. Itu aja. Ya. Oke, terkait dengan Sudirman, karena kan saya dengar infonya daripada para pengacara, kan kewenangan hakimnya gitu. Itu aja. Sebelum Mamang bahas Enggak, aku gak mau bahas, biar nanti nunggu aja hasil dari Roy Suryo aja lah, biar enak gitu kan, langsung jelas pakarnya langsung gitu. Karena percuma misalkan teman-teman Santuy People juga yang jebolan IT kan itu sangat familiar banget gitu ngebaca log report gitu, karena untuk debugging kerusakan gitu, debugging permasalahan pasti ngebacanya patokannya ke log report gitu kan. Iya, kalau aku mau ngebahas yang katanya ini digoreng-goreng aja gitu kan. Ya aku setuju kalau misalnya ini log udah keluar duluan, baru setelah itu Widi sama Mega yang keluar gitu kan. Jadi lognya udah ada, mereka cuman ngada-ngada aja gitu. Cuman kan ini kebalik posisinya gitu. Jadi Widi sama Mega keluar duluan, abis itu semingguan ya Mang ya baru keluar log baru ini. Publish gitu kan, yang udah ada sebelumnya gitu. Kalau nggak gini aja, tadi kan ini lebih lengkap nih ya. Iya. Lebih lengkap berkasnya. Mungkin ini bisa dikasih ke Bang Roy Suryo untuk untuk dianalisa gitu, untuk diterjemahkan ke bahasa sederhana gitu. Karena beliau pakar telematika kan. Gitu aja gitu. Pasti langsung hasilnya gitu, karena yang membaca langsung pakar gitu kan. Tapi kalau setauku mah ya, dengan keilmuanku yang sangat-sangat minim sekali. Ini kenapa kalau Santuy People ngecek ya, kenapa di tabel ini tuh nomornya sejenis semua? Karena ini tabel yang nomornya ke attach yang nempel sama handphone yang diekstrak itu pada saat itu. Makanya nomornya sama semua. Ini statusnya bisa jadi sender ataupun receiver gitu, tergantung status dari nomor tamunya. Nomor tamunya apa nih? Kalau from berarti ini statusnya jadi receiver. Kalau nomor tamunya tuh berarti si nomor yang ada 4011 ini jadi sender. Makanya di sini ada tulisan send. Iya kan? Jadi si terduga yang katanya Teh Ayu ini ngesend ke ini nomor ini pada waktu sekian. Ya enggak? Dengan pesan sekian, dengan status sudah terkirim. Gitu. Kalau setahu aku mah cara bacanya gitu. Setahu aku kayak begini nih. Nomor yang diduga Teh Ayu ini mendapatkan pesan, ini kan inbox ya. Dari nomor ini pada waktu sekian
dengan pesan wah ada di mana Pagi Isun udah di rumah Widi, dengan status pesannya sudah di-read. Ya. Sudah dibaca atau sudah dibuka pesannya. Setahu aku mah begitu, yang nggak tahu itu. Ya. Setahu aku itu yang pernah berkuliah di bidang IT gitu, setahu aku begitu cara baca lognya gitu, setahu aku. Ya, mungkin tinggal nunggu aja nanti Bang Roy Suryo gitu. Karena ada statement dari Bang Roy Suryo seperti ini meluncur. Cus. Ini nyoh. Yes. Bapak Roy Suryo, pakar telematika, dengan caption dari Fata Morgana ya, mengcaptionnya akan bongkar kasus Vina, tunggu hasil analisanya. Direpost oleh Fata Morgana, cek wau. Saya juga baru semalam mendapatkan kontak dari lawyers yang bersangkutan, ya. Jadi kita akan ungkap, tunggu saja analisis saya. Karena dengan adanya CDRI itu Call Data Record Information, kita akan bisa tahu aktivitas seseorang. Jadi aktivitas Vina yang katanya masih waktu itu berkomunikasi dengan salah seorang temannya pada pukul 22 lebih malam ya, jam 22.16, sehingga itu akan membuka atau akan membongkar beberapa kesaksian-kesaksian yang bisa saja kesaksian itu sebenarnya tidak pada dalam tanda kutip apa nih Bang? Karena kan kemarin itu di 2016 Bang. Betul. Jadi begini, sekali lagi saya bilang bahwa kebenaran itu memang sebenarnya tidak ada kebenaran yang diragukan ya, apalagi kalau ada teknologi. Banyak kemarin kasus ini sudah 8 tahun yang lalu. Betul. 2016 banyak orang yang bersaksi dan banyak yang sudah dihukum. Tetapi kesaksian itu hanya berdasarkan kesaksian oral saja, kesaksian seseorang yang mungkin saja ternyata ada yang mencabut kesaksiannya, ada yang sudah menjalani PK dan sukses PK-nya, dan kemudian kalau ada teknologi itu insya Allah bisa membongkar apa-apa yang selama ini masih menjadi misteri. Jadi kita harapkan nanti orang tidak ada yang takut atau orang tidak ada yang kemudian menyaksikan teknologi, karena teknologi tidak mungkin berbohong. Orang bisa saja berbohong, tapi teknologi insya Allah tidak akan berbohong kecuali ada orang yang menggunakan teknologi itu untuk membuat kebohongan. Apakah masih bisa dibongkar Bang 2016, dan yang telepon itu juga bilang bahwa nomornya sudah ada, siapa orangnya juga tidak ada yang tidak bisa ya, karena CDRI atau Call Data Record Information sekarang lagi diekstrak atau dimunculkan kembali. Itu adalah data-data yang real, data yang murni, karena itu data-data yang memang terekam di operator. Ya, data-data itu terekam, itu ada kaloknya ya, kemudian ada location-nya, ada lokasinya, ada original number, originating, ada telepon yang dituju, nomornya lengkap berapa, menuju ke berapa, posisinya ada di mana, berapa durasinya, berapa menit atau berapa detik, dan pada pukul berapa. Hanya saja harus hati-hati bacanya, karena itu semua ditulis dalam format UTC. UTC itu Universal Time Code, itu artinya 7 jam sebelum waktu Indonesia bagian barat ya. Kita tahu kan WIB itu GMT atau UTC plus 7. Jadi untuk membacanya harus dikonversi itu plus 7 jam. 7 jam. Adakah modus atau duga-dugaan akan digelapkan atau dihilangkan? Ya, kita tunggu saja. Tapi yang jelas teknologi sudah mulai dibongkar, dan saya yakin ada banyak ahli yang bisa juga membantu untuk menjelaskan bagaimana keasliannya, dan saya harapkan di sini kalau semua sudah terbuka, tidak ada lagi yang kemudian menutup-nutupinya, atau seperti dulu di kasus tahun 2016 dan kemudian di persidangan tahun 2017 katanya sudah ada CCTV, tapi CCTV-nya ternyata waktu itu katanya tidak ada yang bisa membuka CCTV. Come on ya, mulai dari tahun 2000-an awal ya, 2004, 2006 saya sudah sering menjadi ahli di dalam kasus untuk membongkar CCTV gitu. Waktu itu ada tewasnya Alda Risma di salah satu hotel di Jakarta, kemudian ada kasus-kasus yang lain, itu semua bisa dibongkar kok. Kasusnya Vina yang belum terbongkar ini apa sih Bang sebagai? Ya, harapan saya sekali lagi semua orang meletakkan kebenaran di atas semuanya, dan teknologi itu adalah satu hal yang bisa membantu kita untuk membongkar kebenaran. Ya, mungkin bisa serempak tuh ya, kompak ya para pakar kayak Bang Roy Suryo, Abah Abimanyu, Bang Rismon Sianipar gitu, bisa turun gunung semua gitu ya untuk ngebaca gitu ya, guna memastikan serempak gitu semua hasilnya sama. Iya, berarti emang yang aku tangkap nih kalau nggak salah ya, itu Bang Roy Suryo ini bakal ditemenin sama ahli-ahli yang lain buat ngebaca dan menjabarkan isi ekstraksi HP itu kan? Ya, sama dia juga nggak menutup ahli-ahli lain juga buat ngecek juga gitu ya. Ya. Mungkin ya nanti kayak ke kolega-koleganya nih, lu yang cek. Kita nanti begitu beres akhirnya samain jeder.
terjemahan gue begini, terjemahan lu seperti apa. Oh kompak nih semuanya sama semua terjemahannya gitu. Jadi nggak sabar ya Mang ya. Iya, karena takutnya ada poin-poin yang miss kan, takut salah arti lagi gitu. Ya kan. Sampai kita tunggu aja nih. Sekarang kita ke respon Kang Mukhtar ya, yang sepertinya agak emosi nih meluncur. Cus. Ninyo, Yes. Kang Mukhtar sepertinya rada ngegas ya. Atmosfer TNI-nya masih ada. Ceki-ceki wow. Play. Perkenalkan, saya Mukhtar Effendi, PH daripada Mega dan Widi yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa tahun 2016. Menanggapi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh si Pitra ya di beberapa media yang menurut kami terlalu masuk ke dalam ranah pribadi klien kami. Pitra, sebelum kau cuap-cuap, sebelum kau berpendapat, sebelum kau ngomong apapun tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Kau pelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Ya. Kau pelajari dulu hasil ekstraksi percakapan HP Vina yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya. Kau lihat tuh berkasnya. HP siapa yang disita, yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tahun 2016. Jangan asal kau ngomong. Kau ngomong gak karuan kau. Yang disikat sama kau itu hanya urusan pribadi orang saja. Kalau kamu mau jadi pengacara yang baik. Jangan jadi pengacara asal ngomong saja. Belajar yang benar. Ya. Karena pengacara itu harus menggunakan akal, pikiran dan otaknya, bukan hanya mulutnya saja. Ya, itu pesan dari saya. Kalau kau masih berani cuap-cuap, berani berhadapan dengan saya. Ya, mari berhadapan dengan saya Mukhtar Effendi. Ya, kita debat langsung di darat. Berapa puluh jam pun kau ajak debat aku ladenin. Ya. Ini karena sudah keterlaluan kamu itu. Kamu ngaku pengacara tapi mulutmu itu nggak bisa dijaga itu loh. Bukan menambah terang dan jelas peristiwa tahun 2016 kalau gayamu itu seperti itu. Malah justru menjadi keruh. Menjadi blunder gara-gara mulutmu itu loh. Ya, saya tunggu. Wah, gila. Enggak, serem ya. Aku ngeliatnya bukan kayak pengacara lagi ngomel, kayak TNI sumpah. Atmosfer TNI-nya masih kerasa. Tapi inget gak Nyo, waktu kita ngebedah tipis-tipis, ya sesuai dugaanku yang aku bilang ini harus klarifikasi ya, minimal nyiapin klarifikasinya. Karena aku ngeliat ini bisa jadi apa ya, titik lemah untuk diserang yang akhirnya teralihkan gitu. Bener kan? Dia ngegali dalam soal ngejobnya itu. Iya. Meskipun kemarin si Meganya udah jawab itu cuman bercandaan kita aja. Betul, gitu kan. Dan sayangnya kemarin ini Kang Mukhtar sepertinya ada halangan jadi nggak bisa ngedampingin langsung ya. Karena kan harus ke Cirebon, berarti video call bersama Widi dan Mega gitu. Aku bayang kalau ada Kang Mukhtar kemarin, waduh. Mana Kang Mukhtar tuh ya bisa dilihat dari yang waktu LPG dia sangat protek sama kliennya. Kayak lu jangan senggol klien gua gitu kan. Berhadapan sama saya kan. Iya, apalagi mau ngegeser fokusnya ibaratnya kan. Aduh, Kang. Aduh, klien dirimu tuh kamari. Aduh, khawatir Kang. Aduh, digempur gitu Kang. Aduh, tolonglah Kang. Tapi ngelihat kayak gini Kang Mukhtar sepertinya bener-bener full power nih ya. Iya, ya mungkin dia juga sebel juga Mang. Maksudnya udah masuk ke ranah pribadi yang masalah job itu kan ya nggak ada hubungannya sebenarnya kan. Betul, mau dia ngejob apa gitu, nggak ada hubungannya. Makanya pas yang kita bedah tipis-tipis, aku ngeliatnya sih ini bisa jadi potensi penyerangan gitu. Dan kejadian juga penyerangan. Tapi ya untungnya udah disiapkan klarifikasi dengan itu cuma candaan. Which is itu clear kalau menurutku ya udah gitu. Lu udah bersama kayak Egy Lipra yang statusnya di Facebook itu yang malah lebih parah gitu kan, yang maki-maki. Dia berklarifikasi itu cuma candaan. Ya udah clear gitu kan. Tolonglah. Aduh, sabar Kang Mukhtar. Badan Kang Mukhtar masalahnya 2 kali lipat ya sama badan yang itu. Seterek ya. Ngeri kegebok gitu, tolonglah. Ini kita kasih ke next ya. Cus. Nyo. Yes. Bang Edwin tuh emang ya secara histori darderdor pas case-nya Sambo gitu kan. Dia yang bisa dibilang salah satu pentolan yang mau melindungi Eliezer gitu kan. Pada saat itu dia masih komisioner masih tergabung dalam LPSK gitu. Di saat yang lain meragukan, dia yakin sama Eliezer dan terbukti gitu.
ini di saat media sedang ibaratnya ada perdebatan mengenai hasil ekstraksi, dia udah ngebuka lagi hasil ekshumasi kejanggalannya. Mungkin tapi bisa nonton full di Christian Greg Media ya. Di sini dia kemarin lempar ini kan, data ekstraksi, terus publik ngolah gitu. Belum beres nih, kejanggalan lagi katanya menurut Pak Edwin ya. Ceki. Play. Berkas lain yang Anda temukan tidak pernah disebutkan daftar isi, tidak pernah dibahas selama ini, tapi ada di berkas Rivaldi. Oh iya. Apa itu? Ini eksklusifnya di podcast ini. Pemotretan secara umum sampel organ korban Vina yang dimasukkan dalam toples sebagai sampel dan tertulis adalah kulit perut sisi kanan. Yang kedua usus. Di mana spermanya? Itu dia. Jadi konstruksi bahwa para terpidana melakukan udah paksa, cerita ada terpidana yang bagian inilah, bagian inilah, itu fiktif. Kalau saya lihat berkas yang Anda bawa adalah berkas P19 Rivaldi. Anda kan pengacaranya Saka Tatal. Itu hal yang sudah ditanyakan, dimintakan oleh Bu Titin selama melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Dan hal itu tidak diperoleh oleh Bu Titin. Jadi Saka Tatal yang sudah divonis menjalani 3 tahun 8 bulan bebas bersyarat di 2020 tidak ada berkasnya. Full ya, langsung meluncur, memang udah nonton Dar itu. Balik lagi ke foto sampel yang didapatkan setelah hasil ekshumasi. Kalau mengacu sama, nanti dijelaskan juga kalau Santai People nonton fullnya gitu kan. Terus kalau masih ingat saat ahli forensik datang ke sidang PK Saka Tatal gitu kalau nggak salah ya, itu tuh ngomong yang prosedurnya selain dijelaskan dalam bentuk keterangan apa saja yang ditemukan gitu kan, itu harus ada bukti foto juga dan sampelnya harus diamankan gitu ibaratnya. Nah di foto sampel yang diamankan itu bisa dilihat tadi tidak ada yang menyatakan bahwa ini adalah sampel sperm gitu. Di follow up dengan pertanyaan Mbak Christian, lalu dari mana datangnya narasi bahwa adanya sperm? Nah, itu di podcast itu dibahas tuh dugaan dari Bang Edwin Partogi itu. Sumpah Santai People nontonin daging. Bang Edwin nih ya gitu. Dia dapet aja dapat ibaratnya dibombardir. Jadi kalau yang aku tangkap ya, kalaupun mau mengelak gitu kan bakal kelimpungan ke counternya. Iya, ada lagi nih. Iya. Dialog lagi, ada lagi nih gitu ya. Belum beres, belum clear, dar lagi, dar gitu, dar istilahnya Maya. Iya. Tapi aku masih respect banget buat yang masukin ke berkas itu sih. Dar enggak ada loh di daftar isi katanya ya. Ya semoga ada kejelasan ya. Di awal tadi ada simpang siur kebenaran soal info A1 atau klarifikasi dari Polda Jabar nih, masih harus dicari tahu lagi lebih dalam gitu kan. Dan jangan lupa juga Teh Ayu. Iya, yang Teh Ayu juga baiknya sih mending menunggu para pakar ya, baik itu Bang Roy Suryo atau mungkin Bang Rismon atau Abah Abimanyu bisa biar menjelaskan biar enak gitu. Keluar dari mulut pakar gitu. Begini loh arti membaca log reportnya gitu. Atau nanti syukur-syukur udah diterjemahkan langsung jadi kita bacanya enak gitu ya Bang ya. Iya, begitu. Ya, atau Bang Edwin sudah meminta pakar. Cuman dikip dulu. Kayak nunggu dulu pergerakannya seperti apa sih counternya. Oh, seperti itu. Baru buka gitu. Kadang Bang Edwin tuh kalau berstrategi tuh dar-der juga sih. Salut juga sih sama dia. Dan sambil nunggu kelanjutan berikutnya ada update apa nanti kita info-info sebelum kita ke sporting. Kang Mukhtar tahan Kang, jangan emosi. Kang Mukhtar tahan. Memang apal pisan kalau TNI emosi mah apal pisan. Tahan tahan. Sekarang kita menuju ke setting Super Thanks. Meluncur. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari ini Kakak Saninata udah mulai banyak fansnya nih ya. Ramai terus ya komenannya ya. Kakak Saninata mantap. Dari Kakak Saninata, Sudirman hilang, wah parah Pak Kapolri, tolonglah dicari. Kalau ada apa-apa dengan Sudirman, Polda Jabar. Oke, Kang Deddy bisa yuk dilacak. Oh, salut buat Nyomang, walau harus retake tetap semangat syuting. Demi ini ya, menyampaikan informasi. Sukses selalu buat kalian berdua, amin. 8 hari ke depan aku cuti nonton dulu ya, mau healing bentar. Oke, hati-hati ya, ditunggu comebacknya ya. Lihat tuh, fansnya udah mulai banyak, 33 replays yang isinya bisa dilihat
banyak unek-unek dan aspirasi santuy people ya, baik terhadap Sudirman, terhadap Teh Ayu dan Ira gitu kan, dan terhadap case ini intinya Maya mohon maaf disambut sama Naiza Galuh. Yes. Ayu dan Ira, eng mau kasih truk Oke, berubah berubah seketika kayak seketika. udah ngerebus. Oke. Intinya SMS itu muncul setelah kesaksian Mega dan Widi. Beda cerita. Kalau sama kayak Nyonya tadi bilangnya. Sebelum mereka bersaksi ya. Nah, jadi aktor utamanya sudah seminggu. Apa Rob? Si Projen sama si apa Rob? Itu otaknya kalau ikut dan Nisa mana emang ngebahayatin baik. Peggy yang lagi liburan setelah ikut senang. Yang 7 pada PK tapi gemes gak si Sudirman nasibnya Ngenes. sekarang. Ngenes Gua nggak tega sama keluarga Sudirman, tambah lagi ada yang nyerang Pak Susilo dan Bang Reza Nagiri. Aduh jadi makin dongkol ya. Apsi. Oke. Apa juga keterangan AR yang ternyata anaknya ini almarhum. Oh iya. Oh, aku pikir anak puisi si AR itu ya. Iya. Nextnya ada dari 4888 Lonely Boy. Goyang banget PK Saka dan para terpilih dikabulkan. Si Pipit sama emaknya bakalan dapat penghargaan. Cucu dari netizen. Oke, di kasus ini kita benar-benar bisa melihat dengan jelas mana saja PH yang mencari kebenaran dan mana saja PH yang mencari. Oke, semoga ini benar-benar sudah babak akhir dari kasus kebaya. Masih banyak kasus lainnya juga tidak kalah penting dan harus dikawal. Betul, semangat terus ya Nyoma. Sumpah aku pengen ngawal banget si armor itu anjir. Iya. Yang ngajar bini sama itu. Tapi pamali kalau nggak tuntas tuh ini ya. Terus yang apa gitu. Jangan bosan-bosan terus kawal kasus ini, siap. Apapun yang butuh pengawalan kata. Udah ini sisanya banyak aspirasi yang mohon maaf sayang sekali di kesempatan itu bisa dibacakan dan mamang andi mak. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain tuh berkawin-kawin, berita samtisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, lanjutin kamu seperti biasanya ya dah. Mamang, abu yang mendestroy lampu. Oh iya. Ada vakum yang muter-muter. Duh, tapi aku kecabut dulu dan ciao.